Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sampun dahar semua? Sudah kenyang? Karek ngantuk. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bina dengan sehat, bina dengan semangat sakit rawuh di majelis ini dalam rangka technical meeting sekaligus manasik umroh yang insya Allah dalam rangka mempersiapkan keberangkatan Bapak Ibu sekalian ke tanah suci. Tanggal pindah Ibu? Oh, kok tahu? Sudah ya, alhamdulillah. Ya, karena itu memang sudah terjadwalkan, ya, sudah terjadwalkan. Jadi itu memang sudah dikondisikan. Nanti detail akan kami coba paparkan dalam slide presentasinya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan hari ini beliau bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diparingi kesempatan untuk menjadi umat-umat terbaik beliau, mendapatkan syafaat terbaik dari beliau, diberikan keberkahan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apalagi insya Allah kunjungan Bapak Ibu sekalian besok ini masih bernuansa Maulid, ya, tanggal 21 September besok insya Allah masih bulan Maulid, dan itu jenengan di Masjid Nabawi posisinya. Jadi maksimalkan untuk kesempatan sowan ke Kanjeng Nabi ini untuk benar-benar memperbanyak sholawat, beribadah kepada Allah juga, supaya kehadiran jenengan ini betul-betul menjadi bekal sangu tabungan besok supaya jadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Kesempatan hari ini seperti yang sudah kita sampaikan itu adalah dalam rangka kita mencoba memberikan sedikit gambaran apa-apa yang sekiranya nanti perlu Bapak Ibu siapkan, apa-apa yang mungkin tidak perlu atau tidak boleh dibawa, berangkatnya kapan, kumpul di mana. Sudah ada bayangan buatan kira-kira? Saja kok kewarakan gitu ya. Salah strateginya kayaknya tadi nggak makan dulu ya. Alhamdulillah, tapi tidak apa-apa. Nanti sambil berjalan, kalau pas nanti ada pertanyaan langsung dipotong aja, tidak apa-apa. Daripada lupa, nanti dari apa yang kami coba paparkan, apa yang kami sampaikan, kalau misalnya jenengan ada yang kurang jelas, langsung angkat tangan, nanti langsung diaturkan aja pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa keberangkatan Bapak Ibu sekalian itu nanti dijadwalkan pada tanggal 21 September. Slide-nya ketahui segini Bapak Ibu, Bapak insya Allah ya. Jadi 21 September itu dijadwalkan keberangkatan kita. Rasulnya terus putih Bapak Ibu. Karek pirang dino niki. Rumah saya terus putihnya dengan dredeg nopo apa pengen nopo udah sesuai. Ya biasanya kalau kita menganalogikan kebiasaan kita ya, pengen ketemu pacarnya rasanya koyo dan ganggu nih, koyo pengen dan cepet-cepet gitu ya. Apalagi kalau sekarang biasanya sudah punya list doa ya. Aku suka nangkono bakal jauh iki ya. Begitu di sana lali kabeh. Saking bahasanya anak sekarang itu saking excitednya ya, saking senengnya, saking bungai ketemu kekasihnya Gusti Allah, ketemu langsung ke rumahnya Allah, nek wis teko kono malah lali kabar jaluk apa. Karena sudah ketutup dengan rasa syukur kita yang seolah-olah enggak kebayang lagi.
Jadi kalau ke tanah suci itu biasanya jamaah itu sudah punya list permintaan. Ini berarti dengan badhe ngadep juragan besar. Nggih. Tulungnya Gusti Allah saged jenengan tagih di sana. Permintaan jenengan saged jenengan sampaikan di sana. Nggih. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Jadi nanti jadwalnya 21 September ya. 21 September ini kita berharap Bapak Ibu berkumpul di Terminal 2 Juanda. Ada yang nggak punya bayangan nggak Terminal 2 itu di mana? Paham nggih? Terminal 2 nggih. Jadi kalau kita dari arah Waru itu lurus ya, setelah rel kereta api lurus, lampu merah kalau ke kiri itu ke Terminal 1, jenengan yang lurus ya ke markasnya TNI Angkatan Laut. Oke, jadi jangan sampai kelintung, nanti kalau salah baliknya lumayan itu. Ya, kita berkumpul di Terminal 2 Juanda. Oke, jam berapa? Jam 7.30. Oke, jam 7.30. Kenapa harus jam 7.30? Karena kita masih perlu melakukan beberapa aktivitas. Salah satunya handling bagasi, kemudian proses imigrasi, ya itu yang biasanya makan waktu yang agak lumayan. Jadi kalau jenengan nanti terlalu mundur nyampenya, akan mengganggu proses-proses yang sudah kita siapkan. Ya, jadi nanti skenario-nya begitu jenengan nyampe di Bandara Juanda, koper akan langsung kami minta. Ya, detail kopernya nanti seperti apa, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke? Ada yang perlu ditanyakan nggak terkait titik kumpulnya dulu? Paham ya? Nah, ini adalah flight schedule kita. Jadi seperti yang kita sampaikan, visa dan tiket sudah confirm. Ya, jadi kalau jenengan nun sewu, arep selamatan, ngundang tonggo, pamitan dan sebagainya, insya Allah sudah agak tenang. Oke, karena kenapa? Karena jadwalnya sudah ada. 21 September kita akan terbang 12.20. Ya, 12.20 ini sudah terbang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau jenengan rawuhnya jam 12 ya non sewu, itu sudah boarding dan kemungkinan jamaah sudah ada di atas pesawat. Ya, belum nanti masukkan koper dan sebagainya. Makanya kita berharap jenengan ngempalnya nanti 7.30. Ya, dicatat nggih, 7.30 sudah harus berkumpul di Terminal 2 Juanda. Ini adalah contoh visa. Di lampiran yang kita berikan ke Bapak Ibu itu sudah ada tiket dan kopi visa. Ya, alhamdulillah berkat doanya dengan sekalian visa lancar. Jadi prosesnya hitungannya nggak sampai 1 minggu kemarin, kita input akhir Agustus, awal September kemarin, alhamdulillah visa sudah kelar. Ya, kita berharap dan terus berdoa kepada Allah mudah-mudahan proses-proses berikutnya perjalanannya juga diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah proses handling yang perlu dilakukan ya. Jadi kita akan berangkat 21 September ini dengan pesawat Lion Air 1220, diperkirakan tiba di Jeddah itu 19.20. Ada perbedaan waktu antara Surabaya dan Jeddah. Ada yang tahu nggak berapa jam selisihnya? 4 jam duluan siapa? Duluan sini, oke. Jadi kalau 19.20 ini kalau di Surabaya itu pada pukul 11.20 23.20 waktu Surabaya. Jadi sudah cukup larut. Jadi kurang lebih perjalanan ditempuh sekitar 10 jam. Oke. Jadi kalau nanti jenengan misalnya di perjalanan kebelet pipis atau mungkin pengen ganti baju karena gerah atau apapun aktivitas yang mungkin diperlukan, monggo. Makanya kemarin di grup itu kita sudah share cara pakai toilet di pesawat, bagaimana tayamum di pesawat, bagaimana sholat di atas pesawat. Kenapa? Karena durasi terbangnya lumayan panjang. Oke, bisa jadi asal maghrib yang pasti jenengan sudah di atas pesawat.
Jadi bisa dikondisikan. Oke. Kemudian proses kepulangannya, jadi ini terkait dengan penjemputan. Itu kita sudah akan terbang dari Jeddah tanggal 1 Oktober jam 8.45 malam. 8.45 malam, ya. Jadi nanti skenario nya kita sudah harus bergerak ke Jeddah dari Mekah jam berapa, nanti di rundown-nya juga ada, mungkin bisa dipersani di rundown yang sudah kita berikan juga, ya. Tapi nanti akan kita kupas dulu. Jadi nanti nyampe di Surabaya tanggal 2, jadi ini plus 1 hari ya, tanggal 2 Oktober, estimasi 11.45 waktu Surabaya. 11.45 waktu Surabaya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu range penjemputan ya bisa disampaikan kira-kira 2 jam setelah 11.45. Kenapa? Ya karena seperti halnya saat kita landing di Jeddah, ada proses yang harus kita lewati. Monggo, segera Ustaz. Jadi yang perlu disampaikan ke penjemput, jadi 2 jam setelah 11.45, karena Bapak Ibu masih harus nunggu koper, nunggu imigrasi dan sebagainya, itu makan waktu kurang lebih sekitar 1 atau 2 jam. Ya, mudah-mudahan nanti lebih cepat. Jadi ini adalah dokumentasi yang diperlukan ya. Paspor sudah dari kami ya. Paspor sudah dari kami, kemudian ada buku vaksin. Buku vaksin ini kalau memang yang setahun yang lalu sudah pernah berangkat, biasanya masih berupa buku ini ya. Tapi kalau masih baru itu sudah berupa elektronik. Oke. Jadi sekarang vaksin yang diwajibkan ada 2, meningitis dan polio. Ya, meningitis dan polio. Insya Allah semua sudah terpenuhi, sudah dari kami, buktinya visa juga sudah keluar. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Lanjut, G. Ini adalah perlengkapan yang akan atau sudah Bapak Ibu dapatkan. Jadi perbedaan antara jamaah kakung sama jamaah putri, ya, jamaah putri ada mukena, ada jubah, ini seragam yang merah biru itu ya. Itu yang nanti kita gunakan saat keberangkatan. Kemudian jilbab juga gandengannya ini. Kemudian yang sama antara jamaah putra dan putri ada travel bag, tas angklong, tas kabin. Semua ada diberikan ke kita ya. Ada yang merasa belum terima? Penampakannya kurang lebih seperti ini. Oke, ada yang merasa belum terima? Sampun nggih? Atau nanti kalau memang ada yang merasa belum, nanti koordinasi sama Mbak Nina. Yang belum kita kasihkan adalah ID card dan apa Mbak Nina? Sal ya? Sal. Itu nanti kita akan bagikan di airport. Oke? Paham nggih? Lanjut nggih? Oke. Nah ini adalah kain ikhram, mukena yang tadi kita sampaikan, ini adalah seragam yang harus digunakan saat keberangkatan. Oke. Ini adalah ID card. Terkait dengan ID card, nanti ini akan kita bagikan di bandara. Saya hanya wanti-wanti ke Bapak Ibu sekalian, selama di perjalanan, selama di tanah suci baik di Madinah Mekah hingga kepulangan, ID card saya mohon untuk selalu dikenakan. Ya, kenapa? Satu, itu identitas jamaah. Karena paspor jenengan itu ada di kami dan tidak akan kami berikan selama jenengan ada di tanah suci. Jadi nanti proses imigrasi nanti kita bagikan ke jenengan, sampai di Jeddah kita tarik, baru ketemu paspor lagi nanti saat kepulangan, menjelang kepulangan. Oke, jadi di sini sudah ada identitasnya ya. Kita hotel di mana, alamatnya ada, hotel di Mekah di mana. Ini ada nomor telepon yang bisa dihubungin. Kalau misalnya ngapunten jenengan lupa jalan pulang kalau dari arah sama Sagi. Jadi berangkat ke masjid lupa jalan pulang. Ya, di sini ada identitas ini ya. Jadi nanti jenengan bisa hubungi nomor ini atau minta dibantu diantar di hotel ini. Jadi kalau misalnya di Mekah atau di Madinah nanti tinggal ditunjukkan. Dan itu tidak sekali 2 kali. Saya ditelepon orang yang bilang bahwa Pak jamaahnya ada di sini. Ya. Tapi kalau jenengan tidak bawa ID card,
jenengan pun bingung hotelnya di mana, hubungin ke siapa, orang lain yang berkenan membantu jenengan pun juga akan bingung. Jadi saya sangat berharap dan sangat bermohon etikat untuk selalu digunakan. Oke, pahami Bapak Ibu? Oke. Terus ini adalah buku panduan, sudah terima semua. Jenengan tidak perlu menghafalkan ini, cukup dibaca, dimengerti saja, dipahami aja sekilas, karena nanti pada saat di sana kita akan bagikan yang namanya alat audio load system atau receiver ya, seperti ini modelnya ya. Jadi ini untuk mutawif, mutawif ini nanti akan yang mengucapkan bacaan itu ke jamaah. Jadi jamaah mendengarkan di receivernya masing-masing, tinggal menirukan apa yang disampaikan oleh mutawifnya. Ya, jadi nggak usah khawatir. Insya Allah meskipun di situ akan ada ribuan orang, ya, mutawif nggak perlu teriak-teriak, tinggal jenengan dengarkan saja dari receiver yang sudah kita siapkan. Receivernya kapan dibagi? Nanti saat kita akan memulai umroh, ya, saat kita akan memulai umroh pada saat kita di kota suci Mekah. Jadi ini ada beberapa benda yang tidak perlu atau tidak boleh bahkan untuk dibawa. Ini standar aturan penerbangan sebenarnya ya, kayak benda tumpul ya. Contohnya apa? Ya jenengan pentungan hansip gak usah dibawa. Yang untuk apa? Terus yang mengandung gas. Contohnya apa kira-kira? Bapak-bapak ini biasanya mancis ya, korek api. Ya, ini kalau bisa jangan dibawa. Kalau memang perlu korek api, beli di sana aja, korek apinya aja. Ya. Terus kemudian senjata atau benda tajam. Kalau jenengan bawa gunting kecil yang niatnya untuk tahallul, ditaruh di bagasi saja. Oke, ditaruh di bagasi. Itu pun gunting sewajarnya gunting, nanti gunting rumput jenengan bawa. Ya, ngebot-ngebotin nanti, Kemudian bahan peledak, zat yang mudah terbakar, bahan kimia dan sebagainya. Dan kemudian ini yang sering agak dilupakan, jenengan tidak boleh bawa cairan apapun yang lebih dari 100 ml. Contoh misalnya apa? Sampo, sabun, parfum. Di kamar hotel itu sudah disediakan sabun sama sampo. Tapi kadang-kadang jamaah ini kan cocok-cocokan kadang-kadang nggak sampo merek iki nggak iso gitu kan. Kalau nggak pakai sabun ini nggak bisa, ya monggo diasto sendiri nggak apa-apa, tapi yang ukuran kecil ya, jangan yang ukuran besar. Dan itu nanti dimasukkan ke dalam bagasi, termasuk power bank satu tidak boleh lebih dari 10.000 mAh ya, dan jangan dimasukkan di dalam koper bagasi. Nah, khusus power bank jangan dimasukkan ke koper bagasi, tapi dimasukkan di tas yang jenengan asto aja, tas cangklongnya, tas centengnya atau apa itu jangan dimasukkan di situ. Karena setiap kita keberangkatan selalu ada jamaah yang memasukkan power bank di bagasi, di koper bagasi, ya, dan selalu minta dibongkar, harus dibongkar. Jamaah sudah ada di atas, ditelepon sama petugas kronik bandara, Pak ini jamaah atas nama A, ada power banknya di koper bagasi, harus turun lagi karena jenengan harus ambil sendiri. Paham Jangan meletakkan power bank di koper bagasi, artinya di koper yang diletakkan di bagasi. Ya. Nah ini adalah hotel kita yang ada di Madinah dan juga di Mekah. Jadi 12 hari perjalanan itu efektif waktu yang Bapak Ibu dapatkan adalah 5 dan 5. 5 di Madinah, 5 di Mekah. Di mana kita di Madinah, kita akan bermalam selama 5 malam di Dar Al-Naim Hotel Madinah, dan di Mekahnya di Aska Al-Safa Hotel. Ya, penampakannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini hotel di Dar Al-Naim. Di situ sudah ada room list yang sudah kita susun. Mudah-mudahan berkenan. Ya, memang ada yang sudah request kamar berdua, ada yang request kamar bertiga, ada yang juga kamar
4 atau karena menyesuaikan jumlah orang ya daripada diri sendiri, ada satu jamaah yang harus berlima ya, karena kan nggak mungkin tinggal anjrit satu harus sekamar sendiri, jadi kita harus masukkan ke sekamar berempat, jadi total ada 5 bed yang nanti kita bisa gunakan ya. Di mana posisi hotel Dar Al Naim ini? Jadi kalau jenengan membayangkan ini Masjid Nabawi, jadi Masjid Nabawi ini persegi ya Bu ya. Jadi posisi kita lurus di pintu utama wanita. Jadi ini kurang lebih sekitar nggak sampai 100 meter lah, kurang dari 100 meter. Ya, posisi kita di sini. Ya, berjalan ini langsung ke pintu utama perempuan. Khusus bapak-bapak, itu bapak-bapak harus ke kanan dulu, ya, masuk ke pintu utama laki-laki. Kalau ibu-ibu langsung lurus pintu utama perempuan. Ya, ini pintu favorit 338. Kalau di TikTok itu pintu romantis ya betul ya. 338 tempat suami istri janjian biasanya. Yang berangkat suami istri siapa ini? Oh depan satu Mas Idris 3 ya kan. Biasanya janjiannya di pagar itu ada tulisan 338. Kalau dulu pintu 25, sekarang pintu 338. Itu lurus dengan pintu utama perempuan. Ada pertanyaan? Paham atau belas? Paham ya? Mumpung Pak Ustadz sih dahar ya. Nanti kalau Pak Ustadz sudah dahar kan baterainya tambah jos nanti ya. Jangan diajak jingkrak-jingkrak nanti Pak Ustadz. Ini adalah hotel kita di Mekah. Jadi tadi di Madinah 5 hari, di Mekah juga 5 hari. Ya, posisi hotel kita ya, ini adalah hotel yang lumayan dekat ya, sekitar kurang lebih 50 meter dari pelataran Masjidil Haram. Okay. Posisinya di sini. Jadi ini adalah Masjidil Haram ya, pelatarannya ada di sini. Ya, ini masuk sini ini sekitar kurang lebih 50 meter, paling banter 75 meter. Ya. Di Jalan Ajian, ya. Jadi posisinya dengan jalan sini, di sini ada yang namanya WC 3. Biasanya tikun kita ada di sini. Ini ada WC 3. Ada yang pernah ke sana, ada membayangkan. Jangan dibayangkan WC-nya Bu ya. Bayangkan titik kumpulnya. Ini juga gate romantis ini, biasanya banyak jamaah yang janjian di sini, meskipun judulnya WC ya. Tapi ini titik kumpul yang paling ideal di sini nih. Jadi ini jamaah dari sini nih tinggal masuk, dan ini kelebihannya di sini ada Mall Abras Al-Bait ini ya. Dulu ini Ka'bah ini nggak kelihatan Bu, tapi sekarang dari sini dia nggak kelihatan, nampak. Dari pintu sini sudah nampak. Ya, jadi artinya apa? Akses utama yang nantinya jenengan lalui itu benar-benar pintu utama. Ya. Nah ini ada tulis seperti yang tadi di print ya. Kita lewati aja ya. Nah ini adalah total jamaah kita 26 ya, dengan pembaginya 20 jamaah putri dan 6 orang jamaah kakung. Ya. Jadi nanti lebih banyak jamaah putrinya daripada jamaah putranya, tapi ini nggak apa-apa ya. Nanti bisa kita kondisikan. Jadi terkait dengan penjadwalan kegiatan selama di sana, nanti sifatnya fleksibel sesuai dengan ada di lapangan, termasuk jadwal untuk masuk ke Raudhah, ya. Karena jadwal masuk Raudhah itu nanti baru kita dapatkan setelah kita sudah ada di sana. Mudah-mudahan dipermudah kita bisa masuk Raudhah. Karena Raudhah ini tidak seperti dulu Bapak Ibu ya. Kalau dulu itu kita bebas masuk kapanpun. Kalau sekarang tidak bisa, karena harus terjadwal. Ya. Dan itu berdasarkan tasreh yang kita dapatkan. Jadi kalau nanti misalnya Bapak-bapak dijadwalkan misalnya tanggal 22 jam 11 siang misalnya, ya harus di jam itu. Di tanggal itu jam itu, bleset 5 menit saja sudah nggak bisa. Demikian juga dengan ibu-ibu, ya demikian juga dengan ibu-ibu nanti akan dijadwalkan seperti itu. Biasanya bapak-bapak itu biasanya dapat antara zuhur, asar, maghrib ya. Kalau ibu-ibu biasanya di atas isya.
di atas isya biasanya itu. Jadi ibu-ibu itu biasanya di Raudhah sekitar pukul 9 atau 8 gitu ya, habis sholat isya. Biasanya baru selesai itu sekitar jam 11-an. Karena harus antri dulu. Masuknya itu giliran. Qadarullah kalau misalnya pas jadwal kita pas dengan adzan. Nah, itu agak lumayan. Ya. Jadi nanti di Raudhah nanti kita bisa memaksimalkan waktunya. Nanti Ustaz Abdul Hadi nanti akan menjelaskan apa sih yang Raudhah. Jadi nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk berdoa di Taman Surga ya. Ada pertanyaan dari sini? Lanjut ya. Apa lagi? Ya, ini adalah rundownnya ya. Ini juga ada juga di print yang dibagikan ke Bapak Ibu. Jadi kumpul 7.30, proses check-in, kemudian selama proses handling bagasi ya. Jadi nanti proses check-in, Bapak Ibu datang setelah serahkan koper, biasanya kita akan ngumpul dulu di lobi bandara, berkumpul berdoa bersama, setelah itu naik. Bapak Ibu menunggu kami handling bagasi di lounge. Ya, Bapak Ibu nunggu di lounge, makan pagi di sana, ya, sampai dengan tiba jadwal keberangkatannya. Oke, bisa dipahami, oke? Jadi nanti koper-koper itu, ya, perlu kami sampaikan, koper yang Bapak Ibu dapatkan itu ada dua, ya, koper besar dan koper kecil. Koper besar itu biasanya digunakan untuk barang-barang yang tidak perlu diambil setiap saat. Kenapa itu harus dilakukan? Karena koper ini baru Bapak Ibu temukan nanti saat di Madinah. Jadi setelah jenengan serahkan ke kami, koper itu nggak akan Bapak Ibu temukan sampai di hotel Madinah. Jadi jangan sampai meletakkan sesuatu yang mungkin perlu diambil setiap saat di koper yang besar. Misalnya apa, obat-obatan, jangan sampai ditaruh di koper besar. Atau mungkin alat-alat yang butuh diambil setiap saat. Jadi yang taruh di koper besar itu biasanya baju, kain ikhram, ya. Baju butuh berapa banyak, ya. Butuh berapa banyak itu sesuai, biasanya kami rekomendasikan sesuai jumlah hari di sana. Jadi ada kurang lebih 12 setel yang mungkin perlu dipersiapkan, ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini hari kedua, ya. Nanti di antara kita selama dari Madinah, kita juga akan ajak Bapak Ibu ziarah dalam. Artinya ziarah dalam itu ziarah di seputar Masjid Nabawi dan juga di ziarah luar, artinya ziarah di seputar kota Madinah. Ya, kalau di ziarah dalam itu biasanya kita akan ajak ke makam Baqi, ke Raudhah, ya, ke makam Rasul, kemudian ke Masjid Qomamah, pokoknya sekitaran Masjid Nabawi. Ya, kalau di luar, ya, ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi nanti di luar Madinah, itu semua kita inikan di rundownnya itu ya. Di antaranya ada di Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, itu semua nanti akan kita kunjungi. Apakah kita turun atau cukup kita lewati, nanti kondisional di lapangan. Oke. Biasanya gini, kita minta jamaah itu ngumpul jam 8 habis sarapan, baru kita ajak keluar. Semakin molor jenengan, semakin ada potensi kunjungan itu tidak tercapai. Oke. Khusus di Masjid Quba, jenengan diharapkan sudah berwudu sejak dari hotel untuk melaksanakan sholat sunnah minimal 2 rakaat di Masjid Quba. Oke. Apa fadilahnya? Nanti Ustaz Abdul Hadi akan itu menjelaskan. Oke. Dan jelas eman-eman. Nanti kalau jenengan tidak memanfaatkan pahala sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, eman-eman ganjarannya. Oke. Untuk yang lain, aktivitas yang lain itu normal, oke. Bapak Ibu sholat fardu mulai subuh sampai isya itu normal. Dan beruntungnya alhamdulillah hotelnya jenengan nggak jauh.
Jadi setiap saat bisa berangkat ke masjid setidaknya 15 menit sebelum azan, insya Allah sudah cukup. Tapi kalau misalnya dengan lebih awal lebih bagus. Misalnya mau dibarengi sholat sunnah dulu, zikir dulu, terus Quran dulu, monggo. Semakin awal juga makin bagus. Ya. Kemudian di hari ke-6 atau tepatnya di tanggal 26, ya, pada sholat Jumat, ya, kita sudah harus bergerak menuju kota suci Mekah. Skenarionya kami berharap Bapak Ibu sebelum sholat Jumat sudah mengenakan kain ihram. Bapaknya ya, kain ihram, ibunya pakai baju ihram sudah ready ya. Jadi nanti setelah sholat Jumat itu kita sudah bisa langsung mempersiapkan untuk keberangkatan menuju kota suci Mekah. Jadi Bapak Ibu turun melaksanakan sholat Jumat itu sudah pakai kain ihram untuk bapak-bapak dan baju ihram untuk ibu-ibu. Oke, makan dulu monggo. Biasanya makan siang itu diawali pukul 11.30. Zuhur itu kurang lebih 12.30. Jadi kalau Bapak Ibu turun makan dulu, tapi dalam kondisi sudah pakai kain ihram, ya. Jadi nanti balik dari sholat Jumat, nanti Bapak Ibu langsung lanjut jamak asalnya. Jadi nanti setelah sholat Jumat, Bapak Ibu sudah nggak punya tanggungan makan, kita persiapan berangkat ke kota suci Mekah. Ada pertanyaan? Paham ya? Insya Allah paham ya? Ya. Jadi saya harapkan kedisiplinan waktu untuk hal ini, ya, karena nanti setibanya di Mekah, ya, itu biasanya sudah malam. Jadi nanti selepas kita berjalan dari Nabawi atau dari hotel di Madinah menuju kota suci Mekah, kita akan singgah di Masjid Bil Ali untuk ambil niat, ya, niat ihramnya. Tapi sebelumnya nanti ada beberapa hal yang disunahkan, seperti halnya mandi ihram dan sebagainya. Itu nanti Ustaz Abdul Hadi juga akan mengupasnya secara lebih detail. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi nanti skenario ini berjalan terus sampai Bapak Ibu tiba di kota suci Mekah itu kurang lebih menjelang Isya. Ya, perjalanan dari Madinah menuju Mekah kurang lebih sekitar 5 jam perjalanan. Tiba di kota suci Mekah kurang lebih habis menjelang Isya, maaf. Bapak Ibu tidak langsung melaksanakan rukun umroh berikutnya. Jadi nanti rukun umroh yang baru dijalankan kan hanya niat ya. Selanjutnya masih ada tawaf, sa'i dan tahallul. Jadi nanti begitu tiba di Mekah tidak langsung tawaf. Bapak Ibu kami diberikan kesempatan untuk istirahat, makan malam, sekedar kembali ke kamar, ya, bagi yang ingin buang air misalnya, atau mungkin batal wudhu dan sebagainya, mungkin bisa dikondisikan di sana. Nah nanti larangan-larangannya selama jenengan sudah mengenakan ihram dan ngambil niat, nanti juga harus diperhatikan. Nanti Ustaz Abdul Hadi juga akan menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh jenengan lakukan pada saat jenengan sudah niat dan menggunakan kain ihram. Oke, jadi nanti biasanya setelah makan malam, ya, kita bagikan kunci kamar, jenengan diizinkan masuk kamar kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita tunggu di lobi untuk proses pelaksanaan rukun umroh berikutnya. Estimasi akan selesai tahallul itu sekitar menjelang subuh, sekitar jam setengah 3 atau jam 3. Mudah-mudahan lancar, karena nanti kita baru mulai tawaf dan sa'inya itu ba'da Isya ya, sekitar jam 9 atau bahkan jam 10. Jadi selesai mungkin sekitar jam 2 atau jam 3. Kecepatan kita untuk tawaf dan sa'i tergantung bagaimana Bapak Ibu siap melaksanakannya. Biasanya kita kondisikan jamaah sepuh itu nanti di barisan terdepan. Jadi nanti yang muda-muda mengikuti iramanya yang sepuh. Sepakat ya? Tidak apa-apa ya? Ya, tapi jangan salah, biasanya si sepuh-sepuh malah ngintik di sian biasanya. Wanter malah pelayonnya ya. Jadi nanti kita mengikuti kecepatan jamaah yang sepuh. Ya. Sampai dengan selesai. Nanti setelah selesai, Bapak Ibu mau kembali ke hotel monggo,
mau lanjut qiyamul lail di Masjid Masjidil Haram juga monggo, itu nanti kondisional saja. Ya, biasanya karena hotel kita dekat, jamaah biasanya lebih nyaman tuh balik dulu, sekedar mandi, ya bersih-bersih diri, baru nanti kembali lagi ke masjid lagi. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Paham ya? Paham apa ngantuk ini Bapak Ibu? Ya. Jadi kondisinya nanti seperti itu, termasuk nanti ziarah kota suci Mekah nanti juga akan kita agendakan ya selama di kota suci Mekah. Ya, nanti itu dijadwalkan pada tanggal 28 September hari Minggu ya. Itu nanti kita akan mengunjungi Jabal Sur, Padang Arafah, Musdalifah, Mina, dan beberapa situs-situs Islam di kota suci Mekah. Sekaligus nanti niat umroh yang kedua. Jadi umroh pertama tadi tanggal 26 hari Jumat, ya kemungkinan selesai itu Sabtu menjelang subuh. Ya, jadi nanti Sabtunya nanti full istirahat, ya full istirahat. Nah, nanti hari Minggunya kita langsung umroh yang kedua lagi. Oke, cuman umroh yang kedua ini nanti disambung dari ziarah kota suci Mekah. Jadi nanti pelaksananya itu siang. Pelaksananya siang, jadi nanti setelah ziarah kota suci Mekah, Bapak Ibu akan dibawa ke Masjid Cikrona untuk ambil niat atau mikot umroh yang kedua. Khusus umroh yang kedua ini, itu nanti bisa diniatkan untuk keluarga. Keluarga yang sudah meninggal, entah bapak, ibu, atau siapa yang mungkin jenengan ingin batalkan umrohnya, monggo diingat-ingat dari sekarang. Kira-kira jangan mau membatalkan siapa, itu nanti bisa disiapkan dari sekarang. Oke, kalau misalnya yang umroh yang pertama itu wajib untuk dirinya sendiri, jangan dibalik. Nanti umroh pertama kayak bapak, umroh kedua ke jenengan ya. Jadi nanti yang umroh pertama untuk jenengan, umroh berikutnya untuk batal keluarga. Monggo siapa saja. Oke, paham ya, Bapak Ibu ya? Ada yang mau ditanyakan? Selebihnya sama dengan di Madinah, normal sholat, aktivitas di sana, ya. Jadi nanti kita coba akan kondisikan, kalau dimungkinkan kita akan coba kumpul, bikin majelis. Biasanya kita ngaji bareng atau kupas Al-Quran bareng di pelataran masjid, kita ngumpul ngaos bareng. Nanti kita coba lihat situasi dan kondisinya di lapangan seperti apa. Di tanggal 1 Oktober ini ya, jadi kita sudah harus prepare untuk kepulangan ke tanah air. Jadi subuh ya, subuh itu biasanya nanti kita akan berangkat bareng, khusus di hari terakhir ya tanggal 1, untuk mengkondisikan bisa sekaligus langsung kita tawaf wada. Jadi kita berangkat sholat subuh, menjelang sholat subuh bareng. Kita nanti berkumpul di lokasi yang tidak berjauhan antara jamaah putri dan jamaah putra. Jadi selepas sholat subuh kita langsung masuk ke pelataran Baitullah untuk melaksanakan tawaf wada, ya tawaf perpisahan. Setelah itu baru balik ke hotel, makan pagi, prepare untuk kepulangannya. Khusus untuk kepulangan ini kami harap malamnya Bapak Ibu sudah mulai packing. Jadi begitu berangkat sholat subuh, koper-koper sudah diletakkan di depan pintu kamar masing-masing. Skenario sama waktu di Medina. Medina pun seperti itu, malamnya sebelum kita check out dari Medina, Bapak Ibu sudah harus prepare packing barang-barang bawaannya. Sholat subuh sudah harus ditaruh di depan kamar masing-masing. Supaya nanti selepas dengan sarapan, koper itu sudah langsung kita handling, kita masukkan ke bis. Begitupun saat kepulangan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Monggo Ibu.
Oke, ya. Jadi pertanyaan pertama, memang untuk program kali ini kita hanya menyiapkan umroh 2 kali, ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen melakukan umroh lebih dari 3 kali, monggo nanti bisa kita bantu. Biasanya nanti mutawif kita atau tim kita akan bantu Bapak Ibu untuk bisa ambil mikot yang terdekat. Ambil mikot terdekat itu biasanya di Masjid Aisyah atau di Tanim itu, ya. Kalau itu kelompok kecil misalnya, katakanlah 4 orang, 5 orang, biasanya cukup 1 mobil. Itu PP biasanya sekitar 20 real. Itu nanti patungan 1 mobil. Karena dekat itu cuma sekitar 7 kilo ada ya Ustaz ya. Tanim ya. Kurang lebih sekitar 7 kiloan. Kilometer. Karena itu patungan nanti itu. Ya, itu patungan, monggo dikondisikan nanti kita bantu mengarrangekan. Ya. Di 1. Yang kedua, kereta cepat ya. Kereta cepat itu keberadaannya ada di Kota Thaif. Ya. Kota Thaif itu harus menempuh perjalanan dari Kota Suci Mekah lebih kurang 2 jam one way. Ya. Jadi kalau misalnya jenengan berkenan ke Kota Thaif ya, untuk kereta cepatnya saja itu ada additional 100 real per orang untuk kereta cepatnya. Kita belum berhitung keberangkatannya ke Kota Thaif. Tapi yang biasanya menjadi concern Bapak Ibu itu, ketika kita mengunjungi Kota Thaif, Bapak Ibu harus ikhlas kehilangan sholat fardu di Masjidil Haram mulai dari zuhur, asar, dan maghrib, bahkan mungkin isya. Ya, kenapa? Karena jalan tempuhnya lumayan jauh. Jadi PP-nya itu bisa 4 jam, PP 4 jam. Kalau memang jenengan sekalian sepakat ya untuk ke sana, nanti kita bisa bantu arrangekan. Tapi memang ada additional charge-nya. Ya. Tapi nanti optional nggak apa-apa, nanti bisa dikondisikan. Jadi ke sana itu kalau mau naik kereta cepat, kereta gantung itu tadi, itu dari mulai titik awal sampai pulang pergi itu makan waktu 1 jam. Baru di kereta gantungnya saja. Belum nanti singgahnya ya, singgahnya di rest area itu di titik istirahat itu biasanya jamaah itu masih jajan ke sana, main ke sana dan sebagainya, itu bisa 1 jam juga. Jadi bisa 2 jam untuk kereta cepat, kereta gantungnya saja. Ya, monggo nanti dikondisikan kalau Bapak Ibu memang berkenan, nanti bisa kondisikan dengan catatan memang ada additional charge-nya untuk kereta gantungnya itu ya Bapak Ibu ya. Tapi itu tadi biasanya yang akan memberatkan Bapak Ibu itu apa? Kehilangan sholat fardu. Ya, kehilangan sholat fardu itu pasti. Zuhur, maksudnya kehilangan sholat fardu itu sholat fardu di Masjidil Haram Bu ya, bukan sholat fardunya yang hilang ya, karena sholat fardu tetap bisa kita ada di masjid yang ada di sana. Sholat fardu di Masjidil Haram. Kenapa? Karena eman-eman 100.000 kalinya itu ya. Jadi nanti kalau 100.000 kali kalikan 1 kali sholat aja sudah berapa itu? Belum pahala jamaahnya. Jadi nanti pulang umroh tabungan ya, nggak perlu sholat lagi berapa bulan dulu ya. Oh enggak ya, wah itu dijawab kata Pak Ustadz nanti ya. Wah aku 100.000, wah aku berarti 3 bulan nggak usah sholat ini. Tak bayar waktu di Masjidil Haram, enggak ya. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Monggo, masih ada waktu sekitar 2 minggu depan atau 10 hari ke depan. Kalau memang Bapak Ibu berkenan untuk kita arrangekan ke kereta kantor, kita kondisikan untuk bisa di-arrange di sana. Oke, pertanyaannya terjawab Ibu ya. Ada yang lagi? Termasuk nanti kalau memang jadi ke Kota Thaif, itu biasanya kita ambil mikotnya di Qadul Manazil. Ya, itu bisa umroh yang berikutnya. Jadi sekalian umroh yang berikutnya, ya itu bisa. Tapi kalau misalnya jenengan kira-kira pengen ambil mikot yang dekat, ya di Masjid Aisyah tadi, Tanim, ya. Karena kalau dari Qadul Manazil itu ke Kota Suci Mekah masih 1,5 jam lebih itu, masih jauh, lumayan jauh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ampun ya. Nah ini adalah jadwal sholat ya.
Subuh itu jam 4 ya, kurang lebih jam 4 pagi ya. Kemudian duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi ini bisa dikondisikan ya jadwalnya. Kalau jenengan di Masjid Nabawi itu di pintu keluar itu sudah ada prayer time-nya ya. Jadi jadwal sholatnya sudah ada di situ. Tapi ini adalah kami cek jadwal update untuk periode keberangkatan Bapak Ibu sekalian. Ini juga saat di kota suci Mekah. Kalau yang tadi ya, ini hampir jam 5 ini ya. Nah ini adalah kondisi cuaca ya Bapak Ibu ya. Kondisi cuaca ini lumayan hangat ya. Tapi kalau dibandingkan haji kemarin masih lebih sejuk lah. Tapi ini termasuk lumayan hangat. Kalau menggambarkan ya kayak suasana di kota Surabaya. Ya sekitar 40, kadang 39, 38 ya. Ini kondisinya, estimasi ini hanya perkiraan Ibu ya. Perkiraan kondisi cuaca yang ada di kota suci Mekah, baik di Madinah maupun di Mekah, periode keberangkatan Bapak Ibu sekalian. Tapi ini nggak usah jadikan penggalih, karena ini nanti insya Allah nanti Allah yang akan memberi kenyamanan untuk Bapak Ibu sekalian. Okay. Ini adalah beberapa perlengkapan umroh yang perlu dipersiapkan ya. Untuk jamaah putra yang pasti kain ihram ya, jangan sampai ketinggalan, lupa. Ya, kalau memang jenengan misalnya niat pengen lebih dari 2 kali umroh, kami sarankan bahwa lebih dari 1 setel. Karena yang kami berikan kemarin cuma hanya 1 setel ya. Tapi kalau misalnya confident bahwa cukup 1 setel dengan 2 atau 3 kali umroh, nggak apa-apa. Monggo dikondisikan ya. Termasuk pakaian ganti, sarung, ya, peci kalau memang dimungkinkan monggo di asto. Seperlunya jenengan kira-kira dalam durasi 10 hari di kota suci Mekah dan Madinah itu kira-kira perlu ganti berapa kali? Itu bisa dikondisikan. Sendal ya. Sendal ini kalau saya sarankan cari yang nyaman dan ringan ya. Biasanya yang dari karet. Ibu nggak usah pakai sendal yang kaki tinggi itu, nggak usah Bu ya. Yang karet itu empuk tapi nyaman. Kalau bisa modelnya slop. Kalau model jepit itu biasanya nih ya gampang lepas. Kalau model slop itu enak. Cari yang ringan, yang enteng dan empuk, hentakannya empuk. Biar ibu nggak gampang lelah. Oke, kacamata hitam ya kalau diperlukan ya, karena lumayan berdebu di sana, lumayan silau kalau nanti pas ziarah luar ya. Termasuk topi payung ya, kalau memang diperlukan pas ziarah ya. Kalau pas umroh tidak boleh digunakan ya, topi tidak boleh digunakan. Jadi minimal jenengan bisanya pas ziarah ke kota Madinah atau kota Mekah ini bisa digunakan kalau merasa terlalu panas. Ya standar yang lain masker, terus kemudian handuk kecil, botol ini dibawa ya, karena dimanapun itu misalnya untuk menghindari dehidrasi, Bapak Ibu bisa isi air zam-zam dimanapun di sudut-sudut masjid itu banyak. Ya, Bapak Ibu siapkan botol saja, tapi nggak usah disiapkan di sini, nanti di hotel sudah ada banyak botol, ya. Jadi nanti kita akan siapkan sebelum Bapak Ibu masuk itu di kamar masing-masing sudah kita siapkan botol-botol air mineral, ya. Jadi nanti maksudnya kalau keluar hotel minimal standbykan 1 botol untuk mengisi air zam-zam setiap saat. Jadi kalau Bapak Ibu perlu bisa diminum setiap saat, ya. Karena lumayan terik ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu haus, setidaknya bisa membantu meminimalisir dehidrasi. Oke. Untuk jamaah putri kurang lebih sama ya, mukena, kemudian pakaian longgar, kemudian ada kaos kaki dan sarung tangan ya. Kaos kaki sudah ada bayangan kaos kaki seperti apa ya untuk ibu-ibu ya. Termasuk pakai manset ya. Jadi selama di sana kalau bisa termasuk pas melaksanakan ibadah umroh jangan sampai lengannya ini kelihatan gitu. Jadi biasanya dimaksimalkan dengan manset. Ya, meskipun jangan pakai baju ikhram ya, yang panjang. Ini biasanya kalau kayak gini ini rawan melorot gitu. Ya, jadi diakali dengan manset. Ya, ini hal kecil tapi sering dilupakan. Ya, terutama ibu-ibu. Termasuk kaos kaki. Ya, kalau bisa kami sarankan Bapak Ibu siap spray kecil itu loh, botol spray ya. Itu biasanya jaga nih. Kalau Bapak Ibu perlu wudhu setiap saat dan kondisinya tidak memungkinkan harus cari toilet,
dengan air seadanya, insya Allah sudah cukup, semprotkan aja. Atau bisa juga bermanfaat untuk kalau panas, untuk raup muka itu bisa digunakan. Oke, botol spray yang apa ya, tahu ya, ya biasanya tersemprot muka, atau mungkin kalau Bapak Ibu tidak memungkinkan misalnya nih tawaf tiba-tiba anginnya keluar misalnya ya kan itu harus wudhu dulu itu ya, kalau harus nyari toilet kan lumayan, biasanya diakali dengan disemprot, diniatkan wudhu yang wajib-wajib saja, insya Allah itu sudah sah mewakili sucinya Bapak Ibu untuk melaksanakan rukun umroh tawaf. Kalau sa'i boleh, batal wudhu boleh, tapi untuk tawaf harus dijaga wudhunya. Oke, jadi untuk ibu-ibu termasuk krim, tabir surya, pelembab kayak gitu-gitu ya Bu ya. Saya malah nggak paham seperti itu ya. Pokoknya keperluannya ibu-ibu ya, itu bisa disiapkan. Terus ini yang tambahan ya, tadi yang saya sampaikan ada semprotan air wajah, terus minyak kayu putih, minyak angin, obat-obatan yang biasanya mungkin dikonsumsi Bapak Ibu sehari-hari ya. Kalau Bapak Ibu punya keluhan riwayat sakit misalnya harus mengkonsumsi obat tertentu, ya sudah disiapkan dari awal ya. Termasuk yang sering ya biasanya flu, gandengannya itu batuk, pilek kayak gitu-gitu ya, itu monggo bisa dipersiapkan ya. Minyak angin atau mungkin fresh care ya, itu perlu disiapkan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang lainnya saya pikir standar ya, yang perlu diirikan, termasuk mungkin gunting untuk tahalul ya, itu mungkin bisa dipersiapkan daripada nanti pinjam-pinjam, kalau Bapak Ibu punya bisa dimanfaatkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? CKB atau masih ada yang ditanyakan? Kalau masih belum kepikiran sekarang menanyakannya, nggak apa-apa, kita punya grup WA ya. Nanti kalau misalnya sampai rumah angen-angen, nanti aku nggak takut niki ya, nanti ditanyakan lagi di grup WA. Sampun nggih, Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita persiapkan nanti diparingi lancar, diparingi mudah, jenengan juga diparingi sehat. Pesan kami, jaga kesehatan, satu, jaga pikirannya, jaga niatnya ya. Hitungannya sekarang sudah tanggal 5, berarti kurang 16 hari lagi ya. Ditoto atine ya, ditoto atine, tidak ada niat selain lillahi ta'ala. Karena jenengan ke tanah suci itu bukan krono duitnya akeh, bukan krono kita ini soleh anda, karena Gusti Allah sudah pilih jenengan untuk rawuh ke sana ya. Jadi yang berangkat ke sana diluruskan niatnya ya, dihindarkan dari apa-apa yang sebenarnya nggak perlu ya Bapak Ibu ya. Terutama umroh ini termasuk haji itu ibadah fisik, jadi di sisa hari yang ada monggo dimulai ditoto fisiknya ya, makanannya dijaga, kalau bisa mulai latihan jalan ya, latihan jalan ya berapa ratus meter misalnya keliling komplek atau mungkin keliling lapangan dekat rumah dan sebagainya, itu bisa dikondisikan ya. Karena nanti satu putaran tawaf itu kalau misalnya jenengan dapat lingkaran yang terdekat itu estimasi sekitar 200 meter, kalau agak ke tengah ya 400 meter, agak mulai minggir lagi bisa 700 meter, itu satu kali putaran ya, tinggal dikalikan. Termasuk dari Safa ke Marwah itu sekitar 400 meter. Jadi total tawaf dan sa'i setidaknya di atas 6 kilo ya, jalan kaki. Jadi kalau sekarang jenengan tidak mulai latihan jalan, takutnya nanti tidak bisa adaptasi di sana. Oke. Termasuk kalau Bapak Ibu bertani kursi roda, ada nggak yang kira-kira bertani kursi roda? Insya Allah tidak ada ya. Alhamdulillah ya. Kemudian di sana pun nggak perlu kursi roda, obat-obatan cukup dibawa tapi nggak kepake. Insya Allah semuanya fit, sehat. Oke, Bismillah ya. Kurang lebihnya mohon maaf, itu yang bisa kita sampaikan. Nanti kalau ada yang masih kira-kira masih ada yang mau ditanyakan, bisa disampaikan lewat grup atau telepon jabri ke saya monggo. Oke, matur nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.